I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai. Di sini kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya Afrinanda sebagai moderator, kemudian ada rekan saya Randa Gempa Saputra, dan ada Asifa Deva Fitrian Stasabila, dan ada Zukra Dewinta, yang kemudian ada Aulia Elvira. Baiklah, langsung saja kami akan menyampaikan materinya. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Randa Gempa. Kepada Randa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai upaya pembaruan pendidikan yang dapat dilakukan meliputi yang pertama yaitu pembaruan kurikulum. Pembaruan kurikulum adalah salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman akan membantu siswa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Beberapa inisiatif pembaruan kurikulum yang telah dilakukan antara lain kurikulum pendidikan dasar menengah, yaitu kurikulum 2013 di Indonesia, dan konsep Merdeka Belajar yang mendorong fleksibilitas dan pemberdayaan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan inovatif. Pengelolaan pendidikan inovatif melibatkan pendekatan baru dalam mengelola proses pembelajaran. Contohnya adalah pendirian sekolah menengah pertama terpadu dan sekolah menengah atas terpadu yang menggabungkan pendidikan umum dengan keahlian tertentu. Yang ketiga yaitu pengembangan pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah memiliki peran penting dalam menyediakan akses pendidikan kepada individu yang tidak mengikuti pendidikan formal atau ingin memperoleh pendidikan tambahan di luar lingkungan sekolah. Kejar paket A, paket B, dan paket C adalah program pendidikan luar sekolah yang memungkinkan mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah untuk mendapatkan sertifikat setara. Yang keempat yaitu homeschooling. Homeschooling adalah konsep di mana pendidikan dilakukan di rumah oleh orang tua atau tutor, bukan di lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Homeschooling memberikan fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan memungkinkan penyesuaian pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan minat anak-anak. Namun penting untuk memastikan bahwa homeschooling juga memenuhi standar pendidikan yang diperlukan agar anak tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Semua upaya pembaruan pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi individu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh kehidupan mereka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Randa. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Asifa. Kepada Asifa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya, selain upaya pembaharuan pendidikan yang telah disebutkan sebelumnya, berikut adalah beberapa upaya tambahan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi bertujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis dan kemampuan yang relevan dengan dunia kerja. Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, pengalaman langsung, dan penerapan konsep dalam konteks nyata. B. Pembelajaran berbasis teknologi. Dalam era digital ini, penggunaan teknologi dalam pendidikan menjadi sangat penting. Pembelajaran berbasis teknologi melibatkan penggunaan perangkat lunak, aplikasi, dan platform digital. Contohnya, penggunaan e-learning, pembelajaran jarak jauh, video pembelajaran interaktif, dan penggunaan perangkat lunak pembelajaran adaptif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. C. Pembelajaran seumur hidup. Pembelajaran seumur hidup mendorong individu untuk terus belajar dan mengembangkan diri sepanjang hayat. Dia melibatkan pendidikan yang holistik, di mana pendidikan tidak hanya terbatas pada tahap sekolah maupun perguruan tinggi, tetapi juga mencakup pembelajaran formal dan informal. D. Pendidikan karakter.
Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk kepribadian moralitas siswa. Ini melibatkan pengembangan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan empati melalui proses pendidikan. Pendidikan karakter dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum formal dengan mengajarkan nilai-nilai melalui mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, melibatkan orang tua, guru, dan masyarakat dalam upaya membangun karakter siswa juga penting. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Asifa. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Zukra. Kepada Zukra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan. Saya akan melanjutkan yaitu upaya-upaya tersebut. Upaya di atas merupakan contoh pembaharuan pendidikan yang dapat meningkatkan relevansi, kualitas, dan stabilitas pendidikan dalam masyarakat. Pentingnya pendidikan masyarakat dan orang tua dalam merunning dan melaksanakan upaya-upaya ini guna mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Yang pertama yaitu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan yang setara bagi semua individu, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus. Pendekatan ini menghasilkan hambatan fisik, sosial, dan pendidikan yang mungkin menghalangi partisipasi mereka dalam pendidikan. Ini melibatkan penyediaan dukungan dan layanan pendidikan yang sesuai, seperti penggunaan teknologi asistif, pengadaptasian kurikulum, pelatihan guru yang inklusif, dan pengembangan lingkungan pembelajaran yang ramah bagi semua siswa. Yang kedua itu pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi pengusaha yang berorientasi pada solusi serta keterampilan manajemen, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Program pendidikan kewirausahaan dapat diintegrasi dalam kurikulum formal atau melalui kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan, kemitraan dengan dunia usaha. Yang ketiga yaitu pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang isu-isu lingkungan, serta mempromosikan sikap dan tindakan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Melalui kurikulum dan terintegrasi, siswa dapat mempelajari tentang perlindungan lingkungan, keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam, dan perubahan iklim. Program pendidikan lingkungan juga dapat melibatkan kegiatan lapangan, mengabdi masyarakat, dan kolaborasi dengan organisasi lingkungan. Yang keempat yaitu penilaian berbasis kompetensi. Penilaian berbasis kompetensi melibatkan pengukuran kemajuan siswa berdasarkan pencapaian keterampilan dan kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Pendekatan ini lebih fokus pada pengamatan langsung, penugasan proyek, dan portofolio. Dalam penilaian formal yang memberikan umpan balik terus kepada siswa dengan penilaian yang berbasis kompetensi. Siswa didorong untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam, penerapan praktis, dan kemampuan transfer pengetahuan. Yang terakhir yaitu kolaborator pendidikan siswa, orang tua, dan masyarakat. Melalui dialog partisipasi dan kerjasama aktif, stakeholder dapat saling mendukung, berbagi pengetahuan, sumber daya dan pengalaman, serta merancang kebijakan dan program yang berkelanjutan serta efektif. Sekian pemaparan materi dari saya. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Zukra Dewinta. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Aulia Elvira. Kepada Aulia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek yang diperhatikan dalam melaksanakan upaya pembaruan. Yang pertama itu pelatihan dan pengembangan guru. Guru merupakan kunci utama dalam mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan guru secara berkelanjutan perlu menjadi fokus dalam upaya pembaruan pendidikan. Pelatihan dapat mencakup peningkatan keterampilan mengajar, penguasaan teknologi pendidikan, pengembangan kurikulum, serta pendekatan pembelajaran yang inovatif. Dukungan dan sumber daya yang memadai harus disediakan untuk memastikan guru dapat mengembangkan diri dan memberikan pengalaman pembelajaran yang berkualitas kepada siswa. Yang kedua, pengembangan infrastruktur pendidikan. Infrastruktur yang memadai menjadi
penting dalam mendukung pembaruan pendidikan. Pembangunan dan perbaikan fasilitas fisik termasuk gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas TIK harus diprioritaskan. Akses ke internet yang cepat dan terjangkau juga penting untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana ini pendukung seperti transportasi juga harus diperhatikan untuk memastikan aksesibilitas pendidikan yang lebih luas. Yang ketiga, riset dan inovasi pendidikan. Pembaruan pendidikan ini juga membutuhkan upaya riset dan inovasi yang berkelanjutan. Riset pendidikan dapat membantu memahami tantangan, kebutuhan, dan tren dalam pendidikan, serta mengidentifikasi solusi yang efektif. Selain itu, inovasi dalam metode pembelajaran, teknologi, dan pengelolaan pendidikan perlu didorong yang mengoptimalkan proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan pendidikan yang dinamis. Selanjutnya, yang keempat, partisipasi aktif masyarakat. Di dalam melibatkan orang tua, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan dapat meningkatkan dukungan dan pemahaman terhadap pentingnya suatu pendidikan. Keterlibatan masyarakat juga dapat menciptakan kesadaran akan masalah pendidikan, meningkatkan akuntabilitas, serta memperluas sumber daya kesempatan bagi siswa. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Elvira. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari semua materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya yaitu pendidikan berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis teknologi, pendidikan seumur hidup, pendidikan karakter, penilaian berbasis kompetensi, kolaborasi stakeholder, pendidikan inklusif, pendidikan kewirausahaan, pendidikan lingkungan, pelatihan dan pengembangan guru, pengembangan infrastruktur dan inovasi dalam pendidikan, partisipasi masyarakat. Dalam melakukan upaya pembaruan, memperhatikan aspek seperti pelatihan dan pengembangan guru, pengembangan infrastruktur pendidikan, riset dan inovasi, serta partisipasi aktif masyarakat. Melalui kolaborasi antar lembaga pendidikan, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, diharapkan pendidikan dapat menghasilkan individu yang berkualitas, memiliki keterampilan yang relevan dan kebutuhan dengan siap menghadapi tantangan di masa depan. Baiklah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block,